Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, qala Allahu ta'ala fi kitabihi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah mensyariatkan puasa dalam bulan Ramadan, yang mana ini tidak hanya disyariatkan kepada umat muslimin pada zaman Rasulullah, pada masa Rasulullah, tetapi juga umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Saking istimewanya bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama an dzambihi." Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini, man qama Ramadana, barang siapa yang mau untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan apa? Dengan keimanan dan juga keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu, yang telah dia lakukan. Nah, ini menjelaskan bahwa begitu istimewanya bulan Ramadan sehingga Rasulullah ingin agar bulan Ramadan ini diisi dengan ibadah-ibadah. Sebagaimana Rasulullah juga mencontohkan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah pernah melakukan sholat malam yang dilakukan di masjid pada bulan Ramadan. Nah, ini yang mana ini sholatnya diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi pada saat itu. Akan tetapi pada malam ketiga dan keempat, Rasulullah tidak lagi melaksanakan sholat malam itu. Kemudian sahabat-sahabat bertanya, kenapa Rasulullah tidak lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan. Paginya Rasulullah ini menjelaskan pada sholat subuh beliau bahwa Rasulullah ini ingin membedakan sholat yang dilakukan oleh Rasulullah pada bulan Ramadan ini bukan merupakan sholat yang wajib. Ini hanya upaya Rasulullah untuk menghidupkan bulan Ramadan ini tadi. Dan supaya masyarakat Arab pada saat itu, sahabat-sahabat tidak mengira ini merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi jelas di sini bahwa sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu merupakan sholat yang sunnah. Akan tetapi kita bisa pahami bahwa ini merupakan sholat sunnah yang muakkad yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ini menjadi dasar pelaksanaan melakukan sholat tarawih yang kita lakukan sampai saat ini. Nah, apa sih itu tarawih? Tarawih merupakan berasal dari bahasa Arab yang berarti istirahat. Kenapa disebut istirahat? Karena dalam sholat tarawih itu dilakukan dengan cara yang sangat mudah, yang sangat ringan. 2 rakaat istirahat, dan itu dilakukan lebih dari 2 rakaat saja, lebih dari 4 rakaat, bahkan bisa 6 dan juga 8. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya pada masa wafatnya Rasulullah, setelah itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Shadiq. Itu beliau juga mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Beliau melaksanakan sholat malam, akan tetapi ini mulai dilakukan dengan cara berjamaah. Tetapi ini dilakukan dengan perkelompok. Jadi 6 orang berjamaah untuk melakukan sholat tarawih. Kemudian ada lagi kelompok lain itu yang dilakukan pada masa Abu Bakar As-Shadiq. Setelah itu pada masa Umar bin Khattab ini beliau melakukan suatu pembaharuan. Beliau melakukan ijtihad. Beliau berpikir bahwa
akan lebih baik apabila sholat tarawih pada bulan Ramadan ini dilakukan dengan cara berjamaah dan dilakukan dengan satu imam, berjamaah dengan satu imam. Jadi tidak perlu tersebar beberapa kelompok berkelompok untuk melakukan sholat tarawih berjamaah. Barulah di situ awal dilakukannya sholat tarawih secara berjamaah dilakukan pada masa Umar bin Khattab dengan rokaat sebanyak 20 rokaat, 2 salam, 2 salam. Inilah yang dijadikan kebiasaan ini yang dijadikan dasar oleh para ulama madhab setelah Umar bin Khattab, setelah Khulafaur Rasyidin untuk menetapkan untuk melakukan sholat malam yang disebut dengan sholat tarawih ini tadi dengan total rokaat sebanyak 20 rokaat. Dari Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali meyakini bahwa sholat tarawih itu lebih baik dilakukan kalau tidak 20 rokaat dan juga 36 ditambah dengan 3 rokaat sholat witir. Akan tetapi berbeda dengan ketiga ulama mazhab ini. Imam Malik berpendapat yang lain. Imam Malik lebih mengacu pada sholat tarawih yang dilakukan 8 rokaat. Dan itu tidak masalah karena itu juga dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Nah, inilah suatu bentuk implementasi dari hadis Rasulullah SAW man qoma Ramadana, yaitu salah satunya dilakukan dengan sholat malam, sholat tarawih ini tadi. Selain sholat tarawih juga kita perlu untuk menambahkan dengan sholat witir, karena sholat witir ini dikatakan oleh Rasulullah juga bahwa sholat witir ini lebih utama dari sholat-sholat sunnah yang lain. Untuk apa? Untuk mengakhiri dari sholat-sholat malam yang kita lakukan, ibadah-ibadah malam yang kita lakukan. Baik, itu tadi beberapa penjelasan tentang disyariatkannya sholat tarawih dari masa Rasulullah sampai ulama madhab. Semoga pada bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan dan juga kekuatan agar bisa melaksanakan ibadah untuk menghidupkan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang banyak sekali. Tadarus Quran, sholat tarawih, banyak sekali kebaikan-kebaikan. Agar apa? Agar tadi ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.